Perjalanan kami mulai dari Ciputat menuju Desa Cirompang, memakan waktu kurang lebih 5 jam perjalanan. Akses yang sulit tentunya tidak menyurutkan semangat kami. Rasa lelah terobati dengan pemandangan desa yang indah. Lalu keramahan penduduk yang hangat menyambut kami datang. Sampai di sana, kami pun disambut hangat oleh Olot Amir, yaitu kepala adat dan beserta keluarganya. Ambu, yaitu istri Olot, menunjukkan kepada kami beberapa jenis-jenis padi hasil panen khas Desa Cirompang. Ada pare lete, ada pare sero, warnana hitam, ada pare gantang. dalamnya eta putih. Lebih 30 jenis. Pare gede kalau zaman dulu masih semuanya. Biasanya jenis-jenis padi hasil panen dari Desa Cirompang dipengaruhi oleh iklim, proses penyerbukan, pembuahan, dan musim panen. Sehingga muncul berbagai jenis padi di Desa Cirompang itu sendiri. Padi memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Sunda. Padi dianggap sebagai simbol kehidupan dan keberlimpahan. Menurut kepercayaan masyarakat Sunda, padi adalah anugerah dari Sang Hyang Widi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang harus dijaga dan dihormati. Oleh karena itu, masyarakat Sunda memiliki tradisi dan adat istiadat yang berkaitan dengan padi, seperti upacara panen dan penyimpanan padi. Ya kan nggak ditutup amu, soalnya ada yang nenggali, ada nggak ditumbuk. Lalu setelah istirahat, kami pun diajak Ambu untuk memasak dan makan bersama. Kambing, mana ke jambu, ke cibedu, cinakem, ke cibedu, bagi-bagi, iya sembako. Kenapa? Lu tadi ngajakin apa, Lin? Lin? Enggak, Selin ngajak apa? Curug. Nggak ada lu. Lu aja mau mandi. Gua pengen udara aja dong. Lu keluar aja sih bawa kali. Ayam. Kita akan gue ya. Sendiri kali ya? Kemudian kami berkeliling desa, melihat kegiatan penduduk setempat, dan mengunjungi beberapa tempat seperti Luit, yaitu lumbung padi. Adapun sawah milik keluarga Olot dan SD negeri setempat. Lalu juga ke balai desa dan hutan adat. Adapun curug yang juga digunakan sebagai mata air oleh masyarakat Desa Cirompang untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu kami diajak melihat permainan alat musik tradisional
oleh para tokoh dan pemuda setempat di Kesepuhan Cirompang dan ikut merasakan pula bermain alat musik tradisional. Ngerecek deng sila. Nah, kalau olot masih tetap aja otot lamun ada apa tugas kuat. Tidak. Asal usul ke Cirompang itu kalau mau tahu, jadi asal usul ke Cirompang itu ada perintah para leluhur. Jadi para leluhur itu bikin titik-titik setiap kampung, bikin titik-titik para leluhur itu. Kalau mau kayak Cirompang itu cari pohon limus piit. Kalau ketemu pohon limus piit eta didinya buka. Pikeun tilmeureun ngurus incu putu. Akhirnya terus kepanggih pohon limus piit tadi di sana. Terus dibuka dibikin lemur. Pikeun jadi ngurus incu putu. Pikeun urang napahakeun ti bekeleun gitunya. Dibuka ta leuweung kolot. Namanya baheula leuweung kolot. Terus dibuka, terus digunakan di humaan, terus dibedah pakai sawah sampai sekarang. Udah banyak incu putu, udah mulai itu, jadi tugasnya itu ngurus pertanian, anu pakai pokok padi pikeun tibekeleun gitu, tibekeleun hirup. Jadi ngurus padi di sini sabari ngurus incu putu, ngurus masyarakat gitu. Jadi naon bae eta tugasna olot eta ngurus pertanian. Jadi untuk pembagian kekuasaan dari Kesepuhan Cirompang itu sendiri dengan pemerintahan desa formal itu gimana Pak? Apakah pemerintahan formal desa kekuasaan pemerintahannya itu terbatas pada administrasi dan kesepuhan pada budaya atau ada dualisme di antaranya Pak? Kalau untuk susunan kepengurusan ya lembaga ini kan di Cirompang sendiri ada dua ya, yaitu lembaga adat kesepuhan, kemudian ada lembaga desa. Susunan kepengurusan pun itu masing-masing peranannya, dan untuk lembaga kesepuhan tersendiri, tapi kadang orangnya memang ada yang ganda begitu ya. Misalnya di lembaga adat dia juga sebagai terlibat dalam kepengurusan. Kemudian juga dia di lembaga pemerintahan pun terlibat juga, tapi secara teknis memang itu tersendiri misah, termasuk fungsi misalnya ya, kemudian juga wewenangnya itu masing-masing. Jadi terpisah gitu ya, terpisah. Beda antara adat kemudian juga desa. Oke Pak, lanjut ya Pak. Jika terkait administrasi berarti penyelesaiannya itu di desa Pak, kayak misalkan ngurus-ngurus kartu keluarga dan segala macam Pak. Kalau untuk hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan misalnya ya, contoh misalnya pendudukan gitu ya, kemudian hal-hal yang lain pokoknya ke pemerintahan aja itu memang langsung ke desa. Itu adalah hal-hal yang memang berhubungan dengan tradisi gitu ya, adat istiadat yang memang dilakukan di kesepuhan, ritual dan sebagainya. Memang bisa gitu ya. Ini Pak, lanjut
jika ada suatu konflik pidana Pak, yang digunakan lebih diutamakan hukum adatnya atau hukum formal dari negara Pak? Kalau misalnya terkait dengan pelanggarannya itu berhubungan dengan adat, misalnya ya, di sini itu kan sudah ada pengakuan hutan adat misalnya. Pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan hutan adat itu sudah di SK-kan oleh Bupati, kemudian SK hutan adatnya juga sudah diterbitkan oleh Kementerian PHK. Misalnya hal seperti itu memang kalau ada konflik misalnya ataukah ada pelanggaran hukum, maka itu penyelesaiannya diselesaikan secara adat, gitu ya. Contoh, atau misalnya hal lain yang berkaitan dengan tradisi itu ada. Tapi kalau misalnya terkait dengan pidana-pidana yang menyangkut pelanggaran, contoh misalnya ada misal ada yang mencuri kayak gitu ya. Dalam hal ini mencurinya umum, bukan mencuri kayu hutan. Kalau hutan itu kan lebih ke kawasan. Misalnya mencuri atau apa itu lebih ke desa. Karena di sini sebenarnya belum sepenuhnya desa adat, cuma ada 2 lembaga saja, begitu ya. Lembaga adat adanya di desa, tapi sistem kewenangan desa juga punya khusus untuk yang berhubungan dengan pemerintahan desa, kayak kasus itu. Jadi ada 2 sisi gitu ya. Ada memang yang harus diselesaikan secara adat, ada juga yang memang harus diselesaikan secara lembaga desa. Oke, Pak. Lanjut ke kalau ada sengketa perdata gitu Pak, kayak misalkan sengketa waris, terus perceraian kan pernikahan ada gugatan terus meminta harta gono gini Pak. Itu penyelesaiannya apakah menggunakan hukum formal atau kepada hukum adat Pak? Nah, ada 2 juga sama. Jadi ada yang menggunakan adat, contoh misalnya dari segi pembagian waris ya. Pembagian waris itu lebih ke yang masih berlaku itu hukum adat. Kayak misalnya di sini. Biasanya kan kalau menurut hukum yang berlaku agama misalnya, itu antara anak perempuan dengan anak laki-laki itu kan beda tuh pembagiannya misalnya ya. Ada 1/3 atau sekian gitu. Tapi untuk di adat itu biasanya diratakan sesuai dengan tergantung pengaturan orang tua seperti itu. Itu misalnya ya. Misal gitu. Kemudian kalau perceraian, nah itu sudah dilakukan sekarang itu secara administrasi desa, karena pernikahan pun memang sudah diatur oleh pemerintahan desa. Di bawahnya itu ada misalnya amil, ya, amil atau pencatat nikah itu, dan ditugaskan oleh, walaupun memang secara yang mengurus misalnya hal tentang kematian dan sebagainya itu dulu memang dijadikannya itu oleh, sebelum ada negara itu dijadikannya oleh lembaga kesepuhan. Amil itu ya yang ngurus kematian, yang ngurus pernikahan itu amil dulu oleh lembaga. Kalau sekarang dengan adanya pemerintahan desa itu kalau hal nikah, perceraian itu langsung oleh lembaga desa melalui tadi amil atau pencatat nikah, kemudian ketahuan. Oke Pak, berarti kan di antara penyelesaian pidana maupun perdata punya ibaratnya kayak dua aspek hukum yang diselesaikan gitu Pak. Untuk budaya pada kasepuhan dan untuk administratif menggunakan hukum formal. Yeah. Nah, apa sih Pak solusi yang ditawarkan kasepuhan untuk agar 2 hal ini tuh beriring sejalan gitu Pak? Kalau di sini, terutama di kasepuhan itu kan ada 3 misi atau 3 tatanan gitu, yang memang itu diwariskan sejak dulu. Karena bagaimanapun juga adat itu di bawah naungan NKRI. Yang pertama ada disebut dengan agama, kemudian negara, mutaha. Kalau berhubungan dengan agama, berarti itu kasus apapun, hukum segala macam itu diselesaikan secara agama. Dalam hal ini kalau misalnya di kita nih ya, hukumnya kan misalnya rata-rata di sini Muslim, Islam, maka berarti kasus perceraian itu juga diselesaikan secara agama. Kemudian negara
Kalau kasus-kasus atau terkait dengan aturan sebagainya berkaitan dengan negara, NKRI, berarti itu juga diselesaikan secara RT. Tapi ada yang ketiga adalah mokaha, yaitu adat. Kalau hal-hal yang berhubungan dengan tadi ya, misalnya kaitannya dengan tradisi, adat, maka juga itu diselesaikan secara adat. Dan itu harus seiring, saling mendukung. Karena pada dasarnya pelakunya yaitu itu juga, begitu. Orang pemerintahan ya orang adat juga, begitu. Begitu. Jadi kadang orang yang kayak misalnya kepala desanya, kemudian juga ibaratnya apa, ketua RT, RW, dan warganya pun warga kesepuan sekaligus warga desa. Jadi sebenarnya orangnya masih itu juga, pelakunya begitu ya. Jadi beriringan seharusnya, dan itu menjadi suatu kekuatan ya, kekuatan yang memang harus berjalan sama-sama begitu.